Seluruh kemuliaan itu hanya diberikan untuk Tuhan. Jadi bukan karena saya. Bukan karena kekuatan saya. Jadi Roma pasal 16 ayat 25 sampai 27 ini klimaks penutup dari seluruh bacaan Roma. Dari seluruh bacaannya surat Rasul Paulus, Roma ini cukup panjang dengan 16 pasal. Seluruh ajarannya, inti dari seluruh ajaran dia hanya mau bilang dalam kata penutup ini. Semua yang saya ajarkan, Injil adalah kekuatan Allah. Apa yang saya ajarkan tentang bagaimana dosa bisa dikalahkan dengan keselamatan, dan keselamatan hanya bisa terjadi karena iman, ya, itu semua intinya untuk kemuliaan Allah. Ada tantangan di mana-mana tentang orang. Roma ini kumpulan bangsa-bangsa seluruh dunia yang ada di situ, dan ada banyak pengetahuan di situ, kepandaian di situ, kekuatan tentara yang besar. Semua itu tidak ada artinya dan tidak boleh mempengaruhi hidup orang Kristen. Tidak boleh. Ada penyembahan berhala, ada kekuatan-kekuatan yang bisa dilihat, yang kemudian dapat mempengaruhi kehidupan orang. Itu semua tidak boleh. Jadi kekuatan itu bukan saya. Kekuatan itu dari Allah. Kesehatan dari siapa? Dari Allah. Ya. Itu sebabnya ayat 25 ini Paulus tegaskan, bagi dia. Bagi dia. Di ayat yang ke-27 juga dikatakan bagi dia, bukan bagi siapa-siapa. Bagi siapa? Istri hidup bagi siapa? Suami. Suami hidup bagi siapa? Orang tua hidup bagi siapa? Ya? Orang tua hidup bagi siapa? Anak-anak. Anak-anak itu hidup bagi siapa? Mengapa terjadi seperti itu? Mengapa kita hidup bagi keluarga kita? Karena hubungan di antara kita. Saya bisa hidup dengan dia, saya bisa melakukan apa segala sesuatu dengan dia karena itu memang bagi dia saya hidup, begitu ya. Suami istri tidak bisa dipisahkan kan? Siapa yang berani pisahkan? Bagi dia pasangan hidup saya. Siapa bisa pisahkan anak-anak dari orang tua? Tidak bisa. Kenapa? Karena bagi dia anak-anak itu dititipkan. Dan untuk mereka lah saya mengandung. Bagi dia. Tetapi jangan lupa, dalam kebutuhan hidup orang percaya, bagi dia ini bukan hanya untuk lingkup keluarga. Bagi dia itu bukan hanya terbatas bapak mama anak, kerabat famili 1, famili 2, famili 3, dan yang agak jauh. Tidak. Bagi dia dalam hidup rumah tangga, ataupun kita kasih luas tetangga, orang berbeda suku bahasa, orang berbeda agama, bagi dia tetapi lebih inti dari semuanya itu, kita bisa hidup bagi orang lain kalau dengan dia pun baik. Dengan Allah itu juga baik. Bagi dia. Jadi kita tidak bisa, walaupun tetangga itu ada keluarga terdekat, tapi kita tidak bisa mengandalkan tetangga nih dalam hal iman. Dalam hal pertolongan untuk kebutuhan jasmani tertentu, kita bisa saling menolong di situ. Tapi dalam hubungan pribadi, kita andalkan dia, Tuhan. Ini yang Paulus mau bilang, bagi dia. Mengapa dia? Karena dia berkuasa. Mengapa dia? Karena dia bisa menguatkan dengan kuasanya kita. Bapak Ibu percaya siapa di sini? Selain Tuhan. Suami percaya istri? Percaya. Bapak pu istri mana? Oh. Mama percaya Bapak? Percaya. Mengapa Mama pilih Bapak? Mama yang jawab. Bapak cerita waktu kami latihan itu, bikin pakan ternak. Saya bisa angkat ember di 2 tangan dan kasih makan babi
Berapa ekor? Puluhan lah. Puluhan. Kiri, kanan, bawah. Menurut mama, bapak apa ini? Kuat. Ya. Kita pilih orang karena dia kuat toh. Siapa mau pilih orang lemah-lemah? Bapak mantu tolak. Kuat dan rajin. Oh, ada kuat yang tidak rajin, Ya. Ya. Mengapa pilih Tuhan? Karena berkuasa. Mengapa pilih dia? Karena dia kuat. Dan dia bisa membuat kita pun kuat. Kuat iman. Kuat fisik. Ya. Kalau iman dan fisik kita kuat, Allah libatkan kita untuk pekerjaannya. Untuk memasyurkan namanya. Untuk memberitakan Injil. Jadi majelis yang dipilih dan kami pendeta dan ini calon mahasiswa, calon pendeta kelak, kita dikuatkan atau dibuat sehat atau dibuat penuh dengan kuasa, itu supaya kita pun terlibat memasyurkan nama Tuhan. Beritakan Injil. Tentang siapa? Tentang yang kita mau peringati nih. Tentang Yesus. Tentang Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang rahasia yang hanya diketahui oleh orang Kristen, itu harus diberitakan. Apa rahasia Yesus yang terbesar? Itu yang harus dimuliakan. Menurut Bapak Ibu, rahasia Yesus yang terbesar apa? Itu menyelamatkan. Peristiwa kelahirannya itu penuh rahasia. Bagaimana seorang perempuan bernama Maria bisa mengandung? Rahasia toh? Rahasia? Rahasia. Dia laki-laki siapa? Kok dia bisa mengandung? Sampai hari ini orang masih bingung. Sampai hari ini itu bisa menjadi rahasia bagi orang-orang di luar Kristen. Itu tugas kita. Supaya rahasia yang tersembunyi dari Yesus Kristus yang tidak dimengerti itu kita sampaikan, kita buka kepada orang lain. Itu tujuan Kristus memberi kekuatan juga kepada kita. Itu tujuan dari Kristus memberi kita kesehatan. Itu tujuan dari Kristus memilih kita menjadi orang Kristen. Supaya kita bisa memasyurkan namanya dan memberitakan Injil tentang Yesus Kristus yang penuh rahasia. Besok peristiwa kelahiran, tapi itu ingat, masih menjadi rahasia dan hanya dimengerti oleh orang Kristen. Bapak Ibu sudah tahu rahasia itu? Sudah? Sudah tahu rahasia itu? Sudah, majelis sudah tahu rahasianya. Kalau tidak tahu, tidak mungkin mereka memilih. Apa rahasianya? Yaitu dia menjamin hidup dan keselamatan. Akulah Jalan dan kebenaran. harus tahu rahasianya. Sudah pernah lewat jalan itu? Cara membuktikan rahasia adalah pernah ikut jalan itu. Kalau belum pernah, berarti tidak tahu juga. Ya toh? Jangan tunggu tahu rahasia setelah jadi majelis. Tapi masih di jemaat, anak-anak sekolah minggu, orang tua harus kasih tahu mereka tentang rahasia Yesus Kristus. Mengapa dia penuh kuasa? Mengapa dia menyelamatkan? Mengapa dia menebus dosa kita? Ayat yang ke-26. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan menurut perintah Allah. Jadi kalau Allah melibatkan Paulus dan para nabi, seperti minggu lalu kita baca tentang Yesaya pasal 11, yang memberitakan tentang datangnya Raja Damai, itu semua dinyatakan menurut perintah Allah. Sejak lama telah disampaikan bahwa akan ada datang Raja Damai. Nabi-nabi telah memberitakan. Bangsa-bangsa telah mendengar. Orang yang mendengar mati, bangkit lagi generasi berikut, yang dengar mati lagi, bangkit lagi generasi berikut. Tapi Tuhan belum datang. Jadi dalam perjanjian kita ya Bapak Ibu, di kitab ini ada dua. Perjanjian lama
Nah, itu kalau bahasa Inggrisnya sebut perjanjian lama itu apa? Old, tua toh. Testament, perjanjian yang tua, yang pertama. Dan New Testament, perjanjian yang baru. Kitab yang paling terakhir dari perjanjian lama apa? Kitab apa? Maleaki. Yang pertama dari perjanjian baru? Antara Maleaki dan Matius. Ini masa penggenapan perjanjian. Antara Maleaki dan kitab Matius ini ada masa 300 tahun. Kita bilang antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada masa antara 300 tahun lamanya sampai nubuatan Yesus digenapi lahir. 300 tahun. Nubuat-nubuat telah disampaikan sampai batas Nabi Maleaki, 300 tahun ini kosong. Israel berperang. Muncul nabi-nabi, muncul apa? Pahlawan-pahlawan perkasa, panglima-panglima, tetapi tetap mereka tidak pernah damai. Tunggu 300 tahun kemudian lahirlah Yesus. Lama tidak? Tapi orang menunggu dengan sabar. Masa yang lama untuk penggenapan janji itu, kelahiran itu. Apa tujuannya? Semua yang diperintahkan Allah itu bertujuan untuk membimbing dalam ketaatan iman. Proses hidup yang kita alami menantikan kedatangan Tuhan itu proses untuk ketaatan. Siapa taat? Siapa setia? Siapa sabar? Saya memang belum lihat. Tapi walaupun saya belum lihat, ini rahasianya ini. Walaupun saya belum lihat dengan mata, tapi saya menurunkan kepada anak saya bahwa nanti Tuhan datang. Memang Bapak belum lihat. Bapak sudah mati nih. Kau pasti kubur saya. Dan saya secara fisik tidak lihat. Tapi mungkin kau akan lihat. Anak jadi tua. Anak mau mati juga anak bilang ke anaknya lagi. Bapak juga belum lihat. Memang Bapak punya Bapak sudah bilang. Tapi belum lihat. Bapak juga belum lihat. Tapi Bapak yakin nanti kau lihat. Kita mati tidak melihat Tuhan. Tapi kita yakin akan melihat Tuhan. Itu artinya iman kita taat. Itu sebabnya namanya iman. Percaya walau tidak melihat. Percaya walau tidak melihat. Kalau lihat dulu baru percaya, itu salah. Ada yang nama Thomas? Ada yang nama Thomas? Bapak sendiri. Bukan saya yang bilang, Bapak sendiri bilang itu namanya Thomas. Dan semoga Bapak tidak melihat dulu baru percaya. Ya, memang Thomas ya. Betul. Lihat dulu baru percaya. Tapi ingat apa yang kita hadapi hari ini dalam masa Advent, COVID-19 kah? Apalagi. Kalau di sini saya rasa tidak ada tantangan soal jasmani karena saya lihat Bapak Ibu ini muka berseri-seri semua. Setiap minggu ada 15.000 masuk dari ikatan daun betata. Terus susah tuh? Di sini susah kah? Susah? Tidak. Yang susah angkat tangan. Hasil melimpah? Tanah subur? Subur. Jadi apa yang susah? Bapak Ibu kan sudah tahu panas, kenapa datang ke sini? Tuhan kasih berkat di sini banyak kan? Maka Tuhan juga minta ketaatan. Ketaatan itu tidak ditunggu di hari Minggu saja. Sebelum kasih makan babi berdoa. Tuhan saya mau makan dan babi. Anda mau makan berdoa toh? Berdoa untuk semua yang kita pelihara. Kita mau apapun kita berdoa. Ada waktu kita baca Alkitab. Tentara Amerika itu dalam dunia kerjanya mereka bawa Alkitab di sini. Pergi padahal mau bunuh orang ini. Tapi ada Alkitab. Artinya di dunia kerja Alkitab itu dia ada. Firman Tuhan menjadi senjata untuk melawan segala sesuatu. Firman Tuhan membantu membuat keputusan-keputusan yang sulit. Bukan hanya senjata. Senjata itu pekerjaan di dunia, tapi senjata yang satu juga. Jadi dia bawa dua senjata.
Bapak Ibu bawa berapa senjata? Satu saja, arit, sabit, parang, skop, cangkul. Hanya itu? Tidak. Harus firman Allah. Firman Allah juga bawa. Memang firman Allah tidak bisa sabit itu. Apa? Tanaman yang kita mau ambil. Pohon. Tidak, dia tidak. Tapi dia memberi kekuatan untuk kita memiliki tenaga yang cukup untuk bekerja. Dan bekerja dengan benar. Nah, semuanya itu ayat 27 kunci ulang. Bagi dia. Dari awal bagi dia, sampai akhir pun bagi dia. Hidup lahir kita bagi dia. Mati juga bagi dia. Satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Ini Paulus mau bilang begini. Berarti di Roma itu ada banyak Allah itu. Karena satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Dari sekian banyak Allah yang dipercaya di Roma, hanya satu yang penuh hikmat. Yesus. Coba kita lihat, mana ada Allah yang Allah lain yang bisa jadi manusia? Tidak ada ya. Allah lain itu jadi apa? Jadi Allahnya orang Kristen, Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Kalau Allah lain jadi apa? Ayo, ini rahasia juga. Kalau tertahu berarti harus kateksasi ulang. Allah lain jadi patung. Allah lain jadi benda mati. Allah orang Kristen jadi benda hidup. Itu rahasia. Ya, satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Hikmatnya apa? Hikmatnya itu punya kuasa besar, tapi mau jadi orang kecil. Punya kuasa besar, tapi mau lahir di kandang. Punya kuasa besar, orang siksa, diam saja. Punya kuasa besar, bisa memberitakan para malaikat melindunginya, dia diam saja. Dipukul, dicambuk, dan seterusnya. Itu hikmat. Hikmat itu bukan karena kepintaran, kepandaian, lalu kita keluar dari masalah. Bukan. Hikmat menuntun dia untuk jadi bodoh. Pura-pura tidak mengerti. Mengapa? Karena hikmat membuat Yesus Kristus menghargai Bapaknya yang menyuruh dia turun ke bumi untuk menebus dosa. Nah, itu juga rahasia. Jadi, kalau kita sudah memiliki Allah yang penuh dengan hikmat, dan satu-satunya Allah yang penuh dengan hikmat, untuk apa pakai Allah lain? Untuk apa pakai kekuatan lain? Tidak perlu. Lepas. Kasih tinggal. Jangan andalkan apa yang diciptakan Allah. Andalkan Allah itu sendiri. Jangan andalkan apa yang mati, tapi andalkanlah yang hidup. Ini peristiwa kelahiran mau ingatkan itu. Dan segala kemuliaan sampai haleluya, puji Tuhan. Haleluya. 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 Itu orang Kristen harus bilang begitu. Apapun dalam hidupnya. Ya. Jadi, kalau kita pun diberi kesenangan, sukacita, puji Tuhan. Kalau kita mengalami masalah, kendala, tantangan, puji Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Kekuatan sendiri tidak bisa menyembuhkan kita dari sakit, penyakit, melepaskan kita dari penderitaan. Kalau memang kekuatan sendiri kita mampu, maka kita mampu menyelesaikan dosa kita. Tapi tidak bisa. Sebabnya Allah kasih turun Yesus. Yang dengan adil akan menuntun orang dalam hidup yang kekal. Kita sebentar akan perjamuan. Ya, akan perjamuan kudus. Para sidi jemaat diundang datang untuk perjamuan kudus ini. Lalu majelis telah melakukan pelayanan mereka mengunjungi Bapak Ibu untuk mengingatkan. Di akhir tahun ini kita dilayani dengan perjamuan kudus. Mari datang ke perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu mau ingatkan kita, hubungan kita dengan Tuhan itu erat dan dekat. Dan setiap orang selalu diundang oleh Tuhan untuk datang menikmati tubuh dan darahnya. Jadi datang. Kalau ada masalah, berdamai, selesaikan. Ada yang punya masalah,
dengan yang duduk di sampingnya? Tidak ada ya? Tidak ada toh? Bapak Thomas tidak ada masalah, ada mama toh? Selesaikan. Baru datang ke meja. Karena di meja ini meja sukacita. Orang tidak boleh baku marah di situ. Kalau baku marah berarti dia menipu dirinya sendiri. Kalau orang yang menipu diri berarti kebenaran Allah tidak ada dalam dirinya. Dan ketika kebenaran Allah tidak ada dalam dirinya, dia menjadi orang yang munafik, yang pura-pura. Ya, pura-pura baik tapi tidak baik. Jadi mari datang kepada perjamuan kudus yang sudah digembalakan, yang sudah dituntun oleh majelis. Nanti majelis pandu siapa yang datang. Tuhan memberkati kita, biarlah segala kemuliaan bagi Allah untuk seluruh hidup, untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang kita kerjakan sebagai majelis, sebagai sidi-sidi jemaat, unsur-unsur jemaat, pekerjaan yang Tuhan libatkan kita di dalamnya untuk memasyurkan pemberitaan Injil namanya Yesus Kristus, mari kita terus lakukan. Ya, kita jalani. Andalkan Tuhan, maka engkau dan hidupmu akan baik-baik saja. Amin.